Bagaimana panduan membeli kendaraan bermotor di usia 20-an? Kami akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to channel podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kayak pasangan suami istri kantoran, teman sharing kamu seputar karir, finance, and all about adulting. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe, share video ini, juga komen di bawah untuk support channel ini. Jadi kali ini kami mau bacain surat dari salah satu teman kita yang kirim email ke tanyakosem@gmail.com. Namanya Rizky, yang lagi galau seputar membeli kendaraan bermotor pertama di usia 20-an. Kendaraan bermotor pertama kita di usia 20-an apa Klau ya? Ya mobil mobil, itu kita ya? beli mobil, Kita tapi langsung itu beli mobil. umur 29, 28 ya, jadi 20-an 20-an akhir, udah mepet 30-an. Jadi kami mungkin rasa banyak juga teman-teman yang relate dengan emailnya Rizky ini dan banyak hal yang kita bisa bahas seputar membeli kendaraan bermotor. Tapi sebelumnya kita baca dulu aja ya emailnya. Halo Kosem, kenalin aku Rizky. Senang banget bisa nulis email ke kalian. Makasih buat adanya platform ini. Experience-nya bisa lebih interaktif kalau menurut aku dengan adanya email-emailan ini. Jadi pertanyaannya Rizky, aku mau nanya perihal ngambil kredit di usia muda. Kalau aku ngamatin di lingkungan sekitar aku, banyak banget temen di usia 20-an yang masih early career banget, yang berani banget ngambil kredit kendaraan bermotor kayak sepeda motor atau mobil. Dan uniknya, orang-orang yang udah senior juga pada nyaranin aku banget buat ngambil kredit motor dengan alasan mumpung masih muda. Dengan kondisi yang kayak gitu, aku ngerasa jadi ada pressure. Am I missing out on something? Dan kalau aku ngikutin advice dari Kosem dan Ciklau, yang penting kan sebenarnya nabung buat ngumpulin dana darurat dulu. Which is itu yang jadi prioritasku sekarang. Dan juga being in debt in my early 20s and my early career was not on my list at all. Apalagi kendaraan itu kan salah satu yang nilainya depreciating ya. Wah udah pinter nih Rizky nih. Penonton lama kayaknya. Aku paham mungkin orang butuh juga kadang buat commute, terutama yang rumahnya jauh dari tempat kerja dan gak ada public transport. Kasusku pun begitu. Dan alternatifnya, I feel that I'm lucky bisa ambil motor second yang masih oke banget kondisinya. Harganya seperempat dari total kalau misalkan kredit cash, gak pakai utang maupun kredit. Pertanyaannya, worth it gak sih kita being in debt di umur 20-an dan posisinya masih early career? Terutama buat beli depreciating asset kayak kendaraan bermotor, dan juga hal apa aja yang harus jadi prioritas kita banget di usia 20-an dan early career. Thank you Kosem dan Ciklau. Thank you Rizky buat pertanyaannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Rizky, kita akan bagi videonya ke dalam 3 struktur, yaitu berbagi sudut pandang aja. Karena tadi sebelum bikin video ini, aku sama Klau udah discuss, dan menurut Klau ada jawaban benar atau salah nggak Klau? Iya, menurut kami nggak ada jawaban benar atau salah, lagi-lagi semuanya kembali ke kebutuhan dan kondisi masing-masing. Tapi ada 3 hal yang mungkin bisa teman-teman pertimbangkan untuk bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak. Ini juga sebenarnya spoiler dikit, ini adalah yang salah satu poin yang nanti kami akan sharingkan juga adalah kesalahan yang kami lakukan. Ya kesalahan, well, not really, nggak tahu juga ya salah atau enggak, tapi yang kami lakukan adalah mungkin nggak terlalu wise in terms of financial decision, tapi yet we did it. Nah, apakah kalian mau ikutin atau enggak nanti terserah. Seperti apa kesalahannya? Jangan skip video ini, pastikan kalian nonton sampai akhir. Wah, biar kalian nonton. Oke, siap. Oke, nah POV yang pertama yaitu kita bahas soal bekas atau baru. Dua-duanya menarik ya. Kalau baru tentunya kalian dapat teknologi terbaru, kalian dapat mungkin model terbaru, bisa apa ya, gengsi-gengsian sama teman-teman di tempat kerja. Kalau bekas kalian dapat harga yang lebih murah, kalian dapat fungsinya, karena intinya kan kendaraan bermotor ya buat transportasi pulang pergi kantor. Karena motor second maupun motor baru sama juga ya, masih ya nyampe-nyampe juga gitu ya. Nyampe juga. Selama macetnya masih sama Iya. ya nyampenya sama juga. Kecuali tiba-tiba motor barunya ada sayap atau ada baling-baling, ya itu beda lagi ceritanya. Tapi bekas atau baru ini pertama-tama kalian harus tahu, kalau mau beli bekas harus tahu kondisi kendaraannya seperti apa. Seringkali kita kalau beli kendaraan bekas itu selesai di seputar bodi mobil aja atau bodi motor aja. Kita lihat wah masih mulus, kinclong. Padahal kalian nggak tahu aja itu mungkin sebelum kalian datang dilap-lap sama yang punya atau dealernya gitu ya. Sebenarnya cukup mudah membuat mobil atau motor mengkilap. Karena saya cuci mobil sendiri di rumah, saya pakai ada wax-nya yang bisa membuat efek mengkilap itu, dan kadang-kadang kita stop di situ gitu. Oh ya udah mengkilap, bagus kali ya mobilnya. Padahal kalian jangan terpaku sama bodi aja. Coba
kendaraannya dinyalain. Coba dengerin mesinnya. Kalau motor dengerin chain-nya gitu. Ya sama, mobil juga ada chain-nya. Dengerin ada bunyi-bunyi aneh nggak? Kayak ada bunyi nyangkut, bunyi klik-klik-klik-klik yang aneh gitu. Atau kok mesinnya berisik banget. Dibawa jalan coba rasain mesinnya ngendut-ngendut nggak. Terus tarikan gasnya masih oke nggak? Tiba-tiba kalau dibejek gasnya dia responnya seperti apa gitu. Jadi dirasain kendaraannya masih oke atau enggak. Dan kalau kalian bisa, ajak juga teman kalian yang ngerti mesin atau pakai jasa inspeksi mobil yang adalah di TikTok atau di Instagram tuh kalian bisa bayar untuk mereka pergi cekin kendaraannya buat kalian. Kalau dari kami sendiri, pengalamannya itu dari awal kerja sampai ya itu 4-5 tahun kerja itu kami pakai kendaraan umum ya. Masih naik bus, masih naik taksi online, masih naik ojek online. Terkadang kalau perlu banget pinjam mobil. Kebetulan papa saya ada 1 mobil untuk 4 orang dewasa di rumah ya. Jadi mesti masukin nama dulu jauh-jauh hari, nggak bisa sembarangan. Tapi ya di awal-awal karir kami nggak beli mobil dulu dengan pertimbangan ya masih bisa naik transportasi umum, masih cukup oke. Tapi akhirnya setelah ya 4 tahunan berkarir kurang lebih memutuskan untuk ya udah deh kita beli mobil, dan keputusannya waktu itu untuk beli mobil second. Nah, kenapa beli mobil second nih? Kenapa beli mobil second? Karena waktu itu kami dapat banyak cerita dari om, dari tante yang ya mengatakan mobil second ya harganya lebih kompetitif, terus juga dengan budget yang sama kalian bisa upgrade loh, dapat pengalaman nyetir mobil Eropa. Which is kami waktu itu sudah beberapa tahun nyetir mobil Jepang punya orang tua kami, ya kepengen juga ngerasain upgrade. Jadi seperti teman kita Rizky tadi, ada banget peer pressure tuh, ada banget. Kita bukan manusia suci atau malaikat turun dari langit udah nggak punya keinginan duniawi lagi. Ada banget. Kita juga ngelewatin masa-masa 20-an yang kepengen eksis, kepengen tampil gitu. Ada juga rasa penasaran itu untuk kayak apa sih rasanya nyetir mobil Eropa. Jadi itu Ingin ini, ingin itu, banyak sekali ya. seperti Doraemon Iya. ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Balik lagi sebenarnya pertimbangan utama kami budget ya. Ujung-ujungnya duit, UUD. Betul. Dengan budget yang sama dapat mobilnya kalau baru A gitu ya. Iya. Kalau kita beli second bisa dapat yang B. Kalau dilihat speknya B lebih nyaman, lebih safety, ini itu. Oke, jadinya kami memutuskan untuk beli second. Nah, tapi ada yang bisa di-sharing mungkin, jangan beli mobil second. Jadi kami dulu pas beli mobil second juga mungkin kesalahannya adalah sama-sama nggak terlalu ngerti mobil ya. Kami berdua nggak terlalu ngerti mobil. Jadi pas ke dealer mobil bekas, ya itu tadi kita asal lihat, oh ya bodinya mulus ya. Oh ya ini service record-nya kayaknya lengkap ya. Iya. Makanya service record juga nggak tahu ya ini bisa di-forge atau Enggak sih, nggak ya. bisa dipalsuin. Cuman ya kan sebenarnya kita nggak tahu, misalkan oke service record lengkap, tapi ini memasuki umur mobil tahun keempat, di mana sebenarnya akan datang nih servis besar kaki-kaki yang waktu itu nggak dilakukan sama orang yang lama ya, orang dia pakai masih dari baru, tinggal jual ke kita, masa pakai kaki-kakinya mungkin tinggal 1-2 tahun lagi, akhirnya kita yang kebagian tuh servis kaki-kaki besar gitu. Misalnya kayak gitu. Ini harus tahu juga pola servisnya mobil kali ya, pola servis kendaraan. Dan juga mungkin kalau buat ini udah hukum pastinya lah, kalau kalian beli mobil Jerman itu kalian bisa dapatkan performance dan mungkin comfort yang lebih tinggi. Tapi kalau kalian mau durability, kalian malas servis, kalian malas ganti oli ke bengkel, nggak usah sering-sering lah, setahun sekali juga. Kalau lupa-lupa mungkin 2 tahun masih oke. Nah, belilah mobil Jepang. Karena mobil Jepang memang didesain untuk di-abuse. Sampai kalian lupa ganti oli, olinya kental, kayak gimana juga dia masih bisa lari somehow gitu ya. Jadi emang itulah trade off-nya kalau kalian memutuskan beli mobil Eropa. Kalau untuk motor aku kurang tahu, tapi harusnya kalau kita ngomongin motor-motor Jepang zaman sekarang yang produksinya juga udah lokal, harusnya udah cukup awet ya, dan udah bisa cukup diandelin. Iya. Nah, terus satu hal lagi yang aku ingat adalah awal-awal beli mobil itu ya, karena kami cuman mengaksesnya kayaknya layer paling atasnya banget ya, bener-bener nggak ngerti apa-apa soal mesin, soal merawat. Nah, jadi banyak banget, oke udah beli ini udah lunas, kok tapi kayak banyak amat habis itu PR-nya, mesti reparasi lagi, masuk bengkel lagi, ini itu. Terus kan kita nggak ngerti ya bengkel yang bagus, jadi ya montir-montir yang bisa kita pegang juga waktu itu nggak ada ya. Nah, terus dia berasa boncos banyak banget ya waktu itu, sampai akhirnya saya ketemu
Ada komunitas ya. Nah, komunitasnya itu benar-benar ngebantu banget. Jadi bisa sharing info gratis, informasi bukan cuma sekedar mobil ya, tapi misalkan beli spare part yang original dan harganya miring di mana bengkel yang terpercaya di mana karena ini bengkel ini juga penting banget ya punya bengkel yang terpercaya. Kadang-kadang kan bengkel ada yang nakal juga, oknum lah, apapun itu kan pasti ada oknumnya. Jadi kalau misalkan dapat bengkel yang kita bisa percaya kan tenang lah, kita tahu our car is in good hands. Nah, itu juga proses tuh ya, mungkin kita 3 tahun, 4 tahun punya mobil baru tahu cara mainnya ya. Iya. Ya, Betul. gitu. Jadi penting banget ya di sini buat teman-teman yang terutama memutuskan untuk beli mobil bekas untuk gabung di komunitas mobil atau motor tersebut Kalau ya. bisa mobilnya belum ada, gabung dulu Gabung dulu, komunitasnya. tanya-tanya dulu, kepo-kepo Ngobrol-ngobrol dulu, apa sih yang jadi masalahnya, yang paling berat di mana, komponen paling mahalnya apa gitu, tanya-tanya dulu dari awal. Betul. Ya, itu PLV pertama. Sementara itu kalau kalian memutuskan mau beli mobil baru, pastikan kalian cari dealer yang terpercaya, kalian cari sales yang kalian bisa percaya, pastikan keberadaan barangnya, jangan sampai kalian udah bayar, udah inden, nggak taunya mobilnya lama, datang-datang, akhirnya ya keburu basi gitu kan ya. Tadinya perasaan happy, nunggu-nunggu mobil baru, taunya malah nggak datang karena satu dan lain hal, itu juga yang harus kalian hindari. Tanya-tanya juga bonusnya dapat apa, biasanya suka dibonusin karpet mobil, kaca film, mungkin audio, udah jarang sih yang bonusin audio sekarang, tapi cek bonusnya dapat apa aja, lebih kompetitif dealer yang mana dan segala macam. Tentunya ini kondisi berbeda-beda di tiap kota karena keberadaan mobil juga berbeda-beda tiap kota. Aku sih akan mungkin ya cari dealer-dealer yang emang udah namanya kita tahu, nama besar dan juga sales-salesnya kalau bisa dari rekomendasi itu orang-orang yang udah deket yang udah pernah beli juga sama dia. Nah, point of view kedua adalah soal cara pembiayaannya. Kalian mau beli cash atau beli kredit? Nah, ini pertanyaan yang kayaknya burning question-nya Mas Rizky tadi ya. Kayaknya, aduh ini belinya cash atau utang aja nih, maksudnya mungkin kan uang kita Cashnya belum terbatas ada nih. segitu. Iya betul, tabungan kita kan masih terbatas. Kalau misalkan mau beli baru, belum cukup uangnya, terpaksa mungkin harus kredit sebagian. Tapi kalau misalkan beli second bisa langsung cash. Nah, jadi mendingan mana ya, worth it nggak sih utang-utang di usia 20-an? Nah, yang mau kami share untuk jadi bahan pertimbangan, yang pertama itu utang itu bukan dosa ya, utang itu bukan kriminal. Jadi jangan menganggap utang itu jahat, itu enggak juga. Itu hanya cara untuk financing. Yang pasti harga akhir kendaraan itu akan jauh lebih mahal kalau kita beli dengan kredit. Karena kan ada bunganya ya. Itu faktanya ya. Itu faktanya udah pasti. Kalau kita bisa beli dengan cash, jatuhnya itu pasti lebih murah, pasti. Nah, tapi kembali lagi ke pertanyaan seberapa ngebetnya kita atau seberapa butuhnya kita untuk punya kendaraan ini. Karena kan uang kita terbatas. Di saat itu ya, satu momen itu uang kita terbatas. Nah, ini kita butuh banget, ngebet banget. Enggak, kalau misalkan kita ngebet banget, butuh banget, tapi uangnya belum cukup ya kan apa boleh buat ya. Ya udah DP, sebagian pakai kredit. Yang pasti utang itu enggak jahat ya, itu bukan kayak dosa gitu kan atau sesuatu yang kriminal, itu bukan mencuri juga bukan. Tapi memang kita harus bisa memanage-nya dengan baik agar nggak jadi kepusingan yang tersendiri nih karena utang di mana-mana misalkan. Nah, kami sendiri dari om tante ini waktu pertama kali kita beli mobil itu di usia 28, 29 tahun itu, 29, kita belinya di usia 29 tahun. Nah, itu kita belinya kredit. Jadi kenapa kita beli kredit? Karena kita waktu itu ya ngebet itu ya, mungkin ada di saat itu background-nya kita baru selesai beli rumah ya. Terus habis selesai beli rumah udah mulai ada tabungannya sedikit. Terus kita ngerasa di daerah rumah yang baru itu memang dia posisinya itu bukan di pinggir jalan. Posisinya nggak kayak di rumah mertua maupun di rumah orang tuaku yang dimana lebih pinggir jalan, lebih gampang mau cari busway, Transjakarta, mau cari ojek online ataupun taksi online itu lebih gampang. Nah, di tempat kita itu lebih susah karena lebih masuk-masuk. Jadi kita mulai berasa pentingnya punya mobil. Terus kita juga persiapan mau punya anak juga mungkin. Iya, itu mungkin ya, udah udah mulai nanti bawa kepikiran. bayi kemana-mana, peralatannya, Stroller, tas tempurnya ya, segala macam gitu. Jadi mulai kita pikir ya udah mulai cari-cari mobil. Nah, tapi balik lagi kan udah ujungnya duit, budgetnya kita cuman segitu. Tapi yang kita mau banyak kan, maunya yang nyaman, yang balik lagi yang maunya yang safety.
kalau bisa jangan yang boring gitu kan. 1.001 pokoknya banyak maunya kan, ingin ini, ingin itu banyak sekali, tapi uangnya tidak ada. Uangnya ngepas. Nah jadinya kami memutuskan untuk beli dengan kredit ya waktu itu. Betul. Kredit 5 tahun ya? Kalau nggak Kredit salah 5 ya, tahun. kredit 5 tahun. Iya, wawasannya belum sampai sini lah. Nggak ada yang kasih tahu om tante waktu itu, nggak ada yang Betul. kasih tahu gitu, Betul. sama. Kalau kita bisa nonton mungkin podcast seperti yang kita bikin sekarang buat kalian, mungkin kita juga akan nunggu-nunggu sampai beli cash. Tapi all in all, ya itu jadi pelajaran, jadi bahan konten. Oh iya. Dan kalau kalian memang bisa nunggu, kalau kalian bisa tahan, cash is always better. That's the bottom line answer. Tapi kalau kalian ya dengan 1 dan 1000 alasan lainnya kalian harus dapatkan itu sekarang, ya udah kredit gitu. Tanggung Kredit jawab, yang penting tanggung jawab. dengan bertanggung jawab. Iya, kita Betul. kredit dengan tanggung jawab. Yes. Nah ini melanjutkan dari yang saya bilang tadi tentang kalau bisa ditunda, lebih baik ditunda itu, ini sebagai gambaran konkretnya ya. Di tahun 2015 waktu itu kita ada tabungan kurang lebih 50 jutaan, terus ya udah kami mutusin untuk beli emas aja. Waktu itu masih dapat emas 100 gram ya. 2014 atau 2015 gitu. Nah, emas itu sekarang udah 4 kali lipat harganya ya. Nah, kalau kita waktu itu mungkin beli motor misalkan yang ingat uang 50 juta, hari ini udah 0 nilainya, depresiasi. Jadi memang ya kendaraan bermotor itu tadi yang seperti Rizky juga udah tahu ya, itu bukanlah aset, tapi itu adalah suatu cost, biaya. Belum maintenance-nya, belum ntar nyucinya, bensinnya, parkirnya, STNK. anak ono itu once you buy a car sama kayak beli rumah, itu bukannya kayak 1 kali bayar selesai semua masalah hidup, enggak. Itu kita oke beli bayarnya di depan gede yes, tapi habis itu akan terus berlanjut maintenance-nya, pajak-pajaknya. Jadi jangan sedih kalau once you decide to buy a car or a house or a motorcycle, ya pokoknya beli barang-barang itulah ya, yang orang bilang aset, itu siap-siap untuk Menanggung biaya maintenance. ya yang berkelanjutan dan ya selama kamu miliki Betul. barang itu. Betul. Oke, POV ketiga adalah tentang rasio utang. Nah, ini kita mulai masuk agak teknis, kita ngebahas tentang financial planning kalian. Dari 100% gaji kalian, sebenarnya berapa persen sih yang sehat untuk bisa kalian pakai untuk berhutang? Nah, the rule of thumb-nya yang biasa kita pakai, rasio berhutang itu adalah maksimal 30%. Jadi misalkan gaji kalian 10 juta, ya maksimal kalian pakai untuk berhutang itu cuman 3 juta aja. Yang lain-lain untuk biaya hidup, untuk menabung, dan lain sebagainya harus dicukup-cukupin di sisa 70%-nya. Dan jangan lupa juga bahwa kalian mungkin juga akan ada kebutuhan berhutang untuk barang-barang lain. Misalkan kalian mau berhutang untuk KPR, kalian mau berhutang untuk nyicil handphone, siapa tahu gitu ya, ada yang jadi content creator butuh nyicil handphone bagus, itu juga masukin ke dalam rasio itu. Jadi jangan, oh oke, 30% berarti boleh untuk motor semua 3 juta gitu. Jangan senang dulu Ferguso gitu ya, masih ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin kalian perlu cicil, nah harus masuk semua ke dalam rasio itu. Di sisi lain juga, misalkan kalian merasa nggak butuh-butuh amat kendaraan bermotor, di sisi lain kalian merasa ini ada motor tua, pinjaman dari orang tua masih bisa dipakai, cuman suruh bayarin ganti oli sama perawatannya aja, sama bensinnya bayar sendiri. Aku nggak perlu nyicil motor baru lagi. Ya udah, in that case, kenapa harus ngutang? Kenapa harus 30% yang dipakai gitu ya? Di sisi lain kita bisa juga mungkin ambil dari budget 30% ini untuk kalian tabung, untuk kalian investasikan, untuk kalian pakai untuk kebutuhan yang lain. Jadi 30% ini balik lagi rule of thumb, bisa lebih kecil, kalau bisa jangan lebih besar. Ini bisa kalian buat bahan pertimbangan kalau kalian mau Memang segitunya butuh. Kalau kalian mau berkaca dari gaji kalian, sebenarnya gue bisa nyicil motor model apa? Sebenarnya secara sehat dan waras, gue bisa yang masuk akal buat gue tuh motor dengan harga berapa. Nah ini mungkin bisa jadi panduan buat kalian. Tapi balik lagi kalau baca email Rizky tadi sih kayaknya dia udah financial savvy ya, udah pinter ngerti. banget ya, udah nabung buat dana darurat dulu, dan memang urutannya kayak gitu. Kalau kita ngomongin mau investasi harus beresin dulu kan piramidanya. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingat, ada yang enggak boleh refresh lagi ya sebentar yang paling bawah. Jadi kita kalau misalnya kita ada income 100% nih, nah yang harus kita penuhi dulu apa? Yang paling bawah ini tentunya kebutuhan dasar ya, kebutuhan pokok, sandang pangan papan, sekolah anak, kalau udah punya anak. Kalau masih single ya udah sandang pangan papan dan lain-lain ya. Mungkin ada yang di sini ada perpuluhan, ada yang ya ini dan itu, pokoknya yang
pokok itu diberesin dulu. Nah, habis pokoknya itu ke-cover semua dengan baik, ya baru kita ngomongin manajemen utang tadi yang maksimal 30%, terus habis itu kita naik lagi ngomongin proteksi. Nah, ini proteksi juga penting banget, yang namanya kita punya BPJS ataupun punya asuransi kesehatan. Lalu ngomongin tadi dana darurat. Dana darurat harus berapa banyak? Di sini ada yang ingat? 6 kali pengeluaran bulanan. Nah, 3-6 kali. ya itu juga pelan-pelan dicicilin gitu ya sampai kita punya dana darurat. Nah, kalau itu semua udah beres atau paralel sambil kita beresin yang itu, nah kita kalau misalkan bisa menyisihkan lagi, kita baru ngomongin investasi. Nah, investasi ini juga kan kita harus tahu nih investasinya buat apa. Misalnya kalau kita masih investasi dana pensiun, ya nggak usah juga dingoyo kan harus misalkan 50% gaji saya tabung gitu. Ya, terus habis itu yang lainnya berantakan ya, proteksinya berantakan. Terus kebutuhan dasar berantakan, tiap hari cuma makan nasi sama kecap, besok nasi sama garam gitu, terus diputar, terus demi bisa itu kayaknya juga nggak ideal sih ya. Ujung-ujungnya tipes nanti. Iya, jadi diperhatikan proporsi yang rasionalnya dilihat juga timeline-nya gitu. Jangan semuanya mau diberesin hari ini. Dana darurat semuanya harus beres gitu kan langsung semuanya langsung beres langsung investasi dana pensiun nggak bisa gitu ya. You have to make time, harus ada proses semuanya. Jadi biar nggak stres juga ya, biar nggak gila nabungnya. Jadi you take it easy, you find your balance. Nah, baru udah semuanya itu beres, kalau masih ada sisa baru kita ngomongin self reward. Oke. Nah, ini POV tambahan bahwa orang-orang sekitar kita, teman-teman, bahkan mungkin orang tua bisa selalu berkomentar ataupun punya opini yang mungkin berbeda dari realita yang kita hadapi hari-hari. Ya, apapun itu yang mungkin di sini Rizky lagi dikasih masukan soal nabung ini aja nyicil motor mumpung masih muda. Ya bener sih kalau comparisonnya nyicil motor masih muda atau nyicil motor pas tua tentunya mendingan nyicil motor masih muda. Tapi lebih baik lagi kalau misalkan nanti tunggu mungkin 5-10 tahun terus bisa langsung beli cash kan lebih oke lagi gitu sebenarnya. Jadi ya orang lain pasti akan selalu ada opini. Tapi yang paling tahu kondisi hidup kita sekarang kan kita nih yang jalanin tiap hari, yang tahu planningnya tuh mau seperti apa, financial goals-nya kayak gimana, kebutuhan kita, prioritasnya itu di mana sekarang ini apa aja. Nah, itu semua yang paling tahu kita. Jadi harus belajar juga untuk pinter-pinter menyaring ya, memfilter masukan-masukan dari orang lain ini gitu. Jangan semuanya diiyain gitu ataupun jangan semuanya juga dienggain gitu, tapi pinter-pinter kita filter aja. Oke. Jadi kembali lagi worth it apa enggak being in debt in your 20s dengan posisi masih early career? Aku rasa teman-teman bisa masing-masing menjawab karena sesuai dengan kebutuhan, kondisi teman-teman masing-masing. Cuman mindset yang benar kalian harus punya ketika when it comes to buying kendaraan bermotor. Mindsetnya adalah ini bukan investasi, ini bukan buat gaya-gayaan, ya belajar dari kesalahan om dan tante. Ini adalah alat kalian untuk bekerja, untuk produktif, untuk bisa tetap commuting pulang pergi kantor. Jadi selama dia masih jalan, masih gelinding, kalau beli mobil ya selama AC-nya masih dingin, ya udah itu should be enough ya. Untuk kalian pakai sehari-hari. Lain cerita kalau kalian misalkan udah oke, saya kayaknya udah ada uang lebih, saya mau menikmati hidup, saya mau beli sesuatu karena saya hobi mobil dan segala macam, itu lain cerita. Cuman we're discussing about your early career, kalian survival mode, kalian butuh save setiap rupiah, setiap sen. Pikirnya seperti itu dulu, akan lebih mudah dan lebih free ya. Tidak usah pikirin gengsi, apa kata orang, tidak usah. Karena itu semua tidak usah dimakan ya. Betul. Tidak bisa membuat kalian fire ya, apa kata orang itu tidak bisa membuat kalian fire. Betul. Oke, thank you Rizky udah kirim pertanyaan. Buat teman-teman yang lain yang mau nanya-nanya juga, kirim email ke tanyakosem@gmail.com. Kami akan baca semua pertanyaan kalian. Kalau ada yang menarik, kami akan jadikan bahan untuk video, untuk diskusi seperti ini. Thank you so much for watching. Take care and see you guys in the next video. Bye-bye.